Benarkah Galbay Shopee itu sudah tidak aman lagi gara-gara banyaknya kasus yang terjadi ketika Galbay si pinjam ataupun si paylater? Dan di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Bener nggak sih sebenarnya Galbay di aplikasi Shopee itu sudah tidak aman lagi? Karena katanya itu banyak sekali kasus-kasus yang diposting di Facebook ya, terutama itu Galbay di Shopee itu dikirimin paket COD, terus kemudian juga dikirimin hal-hal yang negatif, bahkan kirimin Shopee Food, itu semuanya biar nasabahnya jerah. Nah, di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya, dan juga kasus-kasus terhadap oknum DC-nya ini semakin brutal dan juga semakin parah banget karena menagih di luar kondar. Nah, di sini saya mau bahas ya teman-teman semuanya. Jadi, perlu digarisbawahi teman-teman semuanya. Kalau kalian itu melihat postingan-postingan yang menakutkan atau postingan-postingan hal-hal yang sangat negatif yang bisa merubah pikiran kalian, itu bisa saja itu adalah postingan dari DC-nya itu sendiri, teman-teman ya. Jadi, terkadang ketika DC itu gagal menagih kalian via WhatsApp, via telepon, itu DC akan membuat suatu berita yang negatif atau berita hoax. Nah, kenapa? Agar banyak orang yang memposting, setelah itu kalian membacanya, setelah itu kalian mempercayainya. Jadi kalau misalkan kalian itu muncul berita ada di Facebook nih, ini saya sedang Galbay di Shopee misalkan 2 juta. Sekarang saya dikirimin paket COD harganya 2 juta juga. Nah, itu biasanya yang posting itu ternyata DC Shopee-nya gitu loh. Itu yang hal-hal yang kalian harus bisa menelaah postingan ini tuh dari nasabah atau dari pihak pinjol atau dari DC gitu loh. Karena biasanya hal ini umum terjadi ya teman-teman semuanya, agar kalian itu merasa takut dan akhirnya bayar di aplikasinya tersebut. Seperti itu. Ini saya Galbay nih di paylater, totalnya 2 juta. Sekarang saya dikirimin Shopee Food, harganya sampai 1 juta. Nah, itu postingan-postingan seperti itu bukan nasabah yang bikin postingan tersebut, tapi postingan tersebut itu dari DC-nya atau dari aplikasinya gitu loh. Nah, kenapa kok membuat postingan seperti itu? Dengan harapan mereka itu nasabah-nasabah yang telat bayar yang sedang Galbay melihat postingan tersebut akhirnya merasa takut, merasa depresi, merasa stres, akhirnya nasabah tersebut bayar. Padahal yang bikin postingan itu adalah DC-nya atau pihak aplikasinya, sengaja untuk menakut-nakutin kalian. Karena banyak sekali cara ataupun strategi yang diterapkan oleh DC agar kalian itu bayar pinjolnya. Karena mungkin setiap minggu, DC itu akan selalu di briefing ya teman-teman semuanya, bagaimana cara menagih agar nasabah tersebut bayar gitu loh. Karena kan kesuksesan nasabah itu bayar, maka rezeki buat DC teman-teman semuanya. Jadi nggak heran mereka itu ya kreatif untuk mendapatkan uang. Ya biar bagaimanapun, karena kalau DC itu pengen dapetin gaji, pengen dapetin bonus ketika nasabah yang ditagihnya bayar gitu. Akhirnya dia berpikir gimana caranya, entah membuat postingan hoax, entah membuat postingan yang menakut-nakutin, itu semuanya terjadi ya teman-teman semuanya. Terus kemudian ada juga postingan, saya sekarang sedang Galbay di si pinjam atau si paylater, totalnya sekian, dan ternyata kontak WA saya itu pada tahu apakah benar si pinjam dan si paylater ini sebar data. Itu soalnya kontak-kontak saya pada tahu semua. Nah, postingan Facebook seperti itu bisa saja dari pihak Shopee-nya, bisa saja dari pihak DC-nya. Itu bukan bisa saja, memang briefingannya seperti itu agar kalian membaca, kalian akhirnya percaya, kalian takut, akhirnya kalian bayar. Dan tugas mereka berhasil kayak gitu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah gemetar, nggak ada yang namanya restoran ataupun Shopee itu mau ngirimin paket, mau ngirimin Shopee Food, mau nyebar data pribadi kalian, itu nggak mungkin ya teman-teman semuanya, karena itu sudah dilarang oleh pihak OJK-nya. Kalau kalian mendapati hal itu, segera lapor ke pihak OJK-nya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab atas pertanyaan kalian yang tanya di kolom komentar atau di DM Instagram saya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.